Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmi, NIM 245. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Anggun Ramasikit, NIM 249. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kita mengambil usaha yang namanya itu desain interior. Nah, apa sih desain interior itu? Jadi, desain interior itu merupakan bisnis properti yang bergerak di bidang desain interior, meliputi pengadaan barang, benda-benda untuk mengisi ruangan seperti hiasan, lukisan. Nah, desain interior ini bekerja dengan klien untuk membuat desain ruangan agar semakin estetik, nyaman, dan fungsional. Berikut contoh-contoh desain interior. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki seorang desain interior. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kreatif. Dan yang kedua ada kemampuan berinovasi. Yang ketiga ada kemampuan problem solving. Dan yang keempat ada kemampuan melakukan analisis. Dan terakhir yaitu kemampuan pemahaman tentang gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, jadi di dalam desain interior ini ada berbagai bidang yang bisa menjadi spesialis dari para desain interior. Di antaranya, yang pertama itu ada corporate design. Jadi, corporate design ini adalah spesialis untuk membuat ruangan perusahaan menjadi lebih nyaman. Kemudian di sini ada healthcare design. Jadi, healthcare design di sini merupakan spesialisasi yang biasanya merenovasi rumah sakit, kantor kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian ada juga kitchen and bed design. Jadi kitchen and bed design ini adalah spesialisasi untuk mengerjakan ruangan yang lebih spesifik, yaitu dapur dan bisa juga kamar mandi. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pemasaran. Yaitu pertama, kita bisa membuat akun media sosial dan kita bisa mengunggah katalog barang dan jasa yang kita sediakan. Dan yang kedua juga ada mengunggah foto dokumentasi proyek yang sedang kita jalani atau hasil proyek yang sudah pernah kita kerjakan. Dan yang ketiga ada bekerja sama dengan akun sosial media yang memiliki followers banyak atau bisa disebut dengan influencer dan lain-lain. Dan yang keempat bisa menyebar pamflet, brosur, banner atau spanduk di tempat-tempat strategis yang biasanya pasti dilihat oleh orang-orang. Kemudian di sini dalam menjalankan bisnis itu tentunya ada konsep dan strategi. Jadi yang pertama itu kita tentunya meriset. Jadi meriset ini kita banyak-banyak mencari referensi dari bisnis-bisnis lainnya seperti di internet atau lingkungan sekitar yang ada. Kemudian tentunya yang kedua itu survei. Jadi kita melihat peluang customer di lingkungan tersebut. Misalnya kita langsung mencari supplier yang dapat memenuhi kebutuhan klien. Kemudian di sini membangun relasi. Relasi di sini penting karena kita akan diarahkan kepada supplier atau klien kita. Kemudian ada promosi. Jadi promosi di sini adalah step yang paling menentukan keberhasilan bisnis ke depannya. Karena kenapa? Karena promosi itu tentunya bisa melalui sosial media yang memanfaatkan relasi sehingga informasi bisa menyebar dari mulut ke mulut. Kemudian di sini ada jemput bola. Nah, ini tuh sama dengan promosi. Namun yang dimaksud jemput bola di sini adalah kita yang menjemput para calon klien, bukan hanya promosi lalu menunggu. Untuk yang satu ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti tender-tender gedung perusahaan. Kemudian ada branding. Jadi, jika bisnis properti kita ini sudah berjalan, maka saatnya kita memikirkan branding seperti mendaftarkan nama usaha secara legal, punya tim atau karyawan atau manajemen yang profesional. Selanjutnya ada pendanaan dan operasional. Jadi di sini itu ada dua opsi. Dan opsi yang pertama itu bisa modal itu dari kita dulu dan kliennya itu bisa bayar setelah semuanya selesai. Jadi modal dari kita dulu itu kita bisa ambil dari uang dari keluarga atau uang dari teman. Terus yang kedua itu memakai uang klien dulu, itu bisa mengambil dari memberdayakan pemilik lahan sebagai pemodal proyek, dan juga ada mengundang investor. Terus juga ada memanfaatkan kontraktor untuk turut serta membangun atau membiayai proyeknya.
Nah, di sini dalam merencanakan bisnis itu tentunya ada persiapan-persiapan ya. Jadi yang pertama itu kita merencanakan bisnis plan secara matang, karena kesuksesan pebisnis itu bisa dilihat dari perencanaan bisnisnya tentunya. Kemudian mencari referensi bisnis yang sama untuk lebih mengetahui kerugian, keuntungan, dan prospek tentang bisnis yang dijalani ini. Kemudian tentunya kita harus mencari modal, karena tanpa modal itu usaha tidak bisa berjalan. Kita juga bisa bekerja sama dengan investor-investor lainnya. Kemudian yang keempat itu memulai usaha dengan menerima proyek kecil-kecilan untuk belajar dan memperbanyak pengalaman dulu. Dan selanjutnya juga ada aspek teknologi dalam perusahaan. Jadi peran teknologi itu dalam desain interior itu sekarang lagi besar-besaran mengalami transformasi. Selama bertahun-tahun tuh seiring kemajuan teknologi, desain interior tuh seperti sekarang tuh ada iSpace, Office Interiors, dan juga ada pemodelan 3 dimensi hingga virtual realitas virtual. Jadi ini ada 5 teknologi untuk desain interior komersial. Yang pertama itu ada alat pemodelan 3 dimensi. Yang kedua itu ada realitas maya atau bisa disebut dengan virtual reality atau VR. Yang ketiga itu ada membangun pemodelan informasi atau BIM. Yang keempat ada teknologi rumah pintar, dan yang terakhir ada desain berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.